Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andre Sulistyo dari channel Jakarta IT Solution. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pencatatan data transaksi untuk manajemen gym atau fitness. Ya, kita masuk admin ini sebagai user login default, ya bisa diganti multi user juga. Bisa punya data karyawan atau kasir yang bisa login berbeda-beda orang, dan setiap orang itu atau yang login dia punya akses masing-masing dari setiap menu atau fitur. Misalkan dia bisa menghapus atau dia tidak bisa menghapus, bisa input tapi tidak bisa menghapus, nah dan lain-lain ya. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi pencatatan data transaksi untuk gym atau tempat fitness. Nah, ini fokus ke manajemen untuk member atau langganan dari customer setiap bisnis ini. Nah, ini juga bisa member ini di input di sini ya, tambah. Nah, terus di sini juga ada 7 hari expire, maksudnya untuk peringatan sebagai yang mau expire itu berapa hari lagi sih. Nah, ini 7 hari ini itu fleksibel, bisa diganti ya. Ini kan ada 7. Nah, cara settingnya di sini setting, terus pengaturan fitur ini kan ada 7 nih. Nah, berarti nanti munculnya di sini 7. Kalau seandainya mau 3 hari ya, contohnya misalkan 3 hari mau expire itu siapa aja. Nah, kita simpan perubahan. Oke, yakin yes. Nah, maka di sini otomatis 3 hari. Nah ya. Jadi enak banget ini, bisa menentukan berapa hari yang kita tentukan. Nah, kalau mau dikembalikan ke 7 hari, ya udah klik 7 hari, simpan perubahan, oke. Nah, seperti itu ya. Mau 30 hari juga bisa. Nah, atau 14 hari ya, 2 minggu. Terus yang sudah expire, nah di sini. Yang sudah expire tuh apa? Jadi untuk follow up member biar datang lagi gitu ya, diperingatin, mungkin dia lupa gitu. Anggotanya expire tanggalnya tuh lupa. Nah, padahal dia udah expire ya. Nah, ini untuk customer care sebenarnya. Oke ya, kita mulai dari awal ya. Misalkan tabel member ini kita belum ada tabel atau data membernya, tambah klik di sebelah kanan. Nah, terus di sini ada member ID tuh sebenarnya otomatis dari sistem ini dibuat, tapi sebenarnya punya member ID sendiri juga bisa, misalkan di kartu atau nanti disinkronisasi dengan software ini ya, aplikasi ini. Nah, misalkan ini kita pakai yang sekarang aja ya. Terus nama misalkan. Nah, misalkan kita namanya Andre. Ini misalkan aja ya namanya. Terus nomor teleponnya diisi, misalkan nomor teleponnya berapa, dia laki-laki atau perempuan. Nah, nanti bisa tahu nih laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Jadi bisa tahu gendernya tuh yang banyak tuh apa gitu ya. Terus alamat bisa diisi atau nggak usah diisi, nggak apa-apa. Keterangan nggak usah diisi boleh. Nah, ini hanya yang biar kita cepat ya, nggak usah diisi. Langsung aja nih kita simpan, yakin yes, oke, simpan data berhasil. Nah, maka dia otomatis jadi member. Nah, tapi member ini harus diaktifin. Yang namanya Andre itu belum aktif pertama kali input data. Nah, berarti di sini harus ada aktifkan di sini ya, sebelah kanan. Nah, dipilih ini sini di data member itu ada rekap aktif perpanjang, itu dia pernah mengaktifkannya itu kapan. Nah, itu ada rekap datang, berarti nanti datangnya itu berapa kali dalam sebulan itu ketahuan. Dia datangnya tuh berapa tanggal berapa aja gitu ya. Terus kartu member, terus diedit, terus dihapus. Nah, kita aktifin ya, contohnya ya. Aktifkan ya, klik di sini. Nah, nanti dia harus ada jenis membernya tuh berapa sesuai dengan yang ada di bisnis itu. Membernya tuh apa aja dan harganya berapa. Misalkan ini tuh jenis member ini ada contohnya ya, ini contoh 3 bulan, 1 tahun, 6 bulan. Nah, atau misalkan pakai silver, gold atau platinum itu bisa diatur. Nah, caranya ke menu setting ya. Kita coba dulu ke menu setting. Nah, terus di sini pilih jenis member. Nah, ini dia nih. Kan di sini contohnya ada 3 bulan itu 900.000. Ini hanya contoh ya. Hanya contoh, misalkan 1 bulan juga nggak apa-apa. Misalkan 1 bulan 300.000 atau 200.000, ya udah diinput. Nanti otomatis pilihan ini yang dipilih gitu. Misalkan di sini ada 3 bulan 900, nah, terus 6 bulan 1,8. Ini hanya contoh ya. Harusnya sih biasanya bukan kelipatan. Misalkan ada diskon lah ya. Misalkan 3 bulan dan 6 bulan beda. Misalkan
6 bulan itu lebih kecil dari 3 bulan. Ini kan per bulannya misalkan 300. Ini hanya contoh aja. Terus 1 tahun. Ini biar gampang kita pakai kelipatan. Ini kan hanya demo ya, contoh. Nanti inputannya bisa diisi sendiri. Nah, masa aktifnya tuh ketahuan nih berapa hari gitu. Misalkan contoh ya, yang 3 bulan itu kan 90 hari ya. 30 dikali 3 kan 90 hari. Contohnya 900. Nah, contoh ini inputnya di sini di jenis member ya, tadi di menu setting jenis member. Bisa diedit, ini masternya, bisa juga dihapus, bisa ditambah. Nah, ini contohnya jenisnya misalkan 1 tahun, atau bisa pakai yang tadi dibilang ada misalkan silver, gold, platinum gitu, masa aktifnya berapa dalam hari. Nah gitu ya. Nah, oke, kalau sudah diinput semuanya, maka pilihan yang di member itu terus diaktifkan ini. Nah, jenis membernya ini yang tadi muncul, yang setelah kita setting sendiri. Nah, kalau ini nggak diisi, nggak bisa ya. Contoh kita simpan bayar, nah dia nggak bisa, harus dipilih. Contohnya ya 3 bulan, ini hanya contoh aja. Otomatis dia tahu langsung muncul 6 bulan berapa gitu ya, 3 bulan berapa. Nah, contoh 3 bulan ya 900.000, 90 hari. Terus jenis pembayarannya mau pakai apa? Nah, ini jenis pembayaran juga bisa ditambahin. Di sini kan ada cash, edisi, QRIS, dan transfer. Misalkan di sini ada lagi selain yang ini. Itu caranya ke menu setting. Menu setting sebentar, ini harus diklik ke atas dulu, menu setting. Terus di sini ada jenis pembayaran. Nah, nanti ya, di setting ini ada. Nah, seperti itu ya. Coba tes lagi. Nah, ini langsung kita input misalkan 3 bulan pakai cash misalkan. Nah, kita simpan ya, simpan langsung aja. Ini customernya Andre ya. Nah, kita lihat hasilnya. Ini bisa langsung di print sebagai bukti, bisa juga nggak usah di print. Nah, ini kan sebenarnya kayak nota gitu. Kalau misalkan kita ke supermarket, nota pembayaran sebenarnya. Tapi ini kan penerimaan pembayaran ya. Berarti pengaktifkan member. Nah, member ID-nya ada, nama, jenis membernya 3 bulan, masa aktif 90 hari, biayanya tuh berapa tadi bayarnya ya 900.000, dan tanggal expire-nya udah ketahuan dari sekarang yang dibuatnya video ini tanggal 9 Februari 2025 ditambah 90 hari, otomatis sistem udah tahu 90 hari itu berapa, berarti tanggal 10 Mei 2025. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat hasilnya ke tabel member. Nah, berarti di sini statusnya sudah aktif. Tadi kan belum aktif begitu daftar. Nah, sekarang diaktifkan. Nah, pas mau diaktifkan berarti bayar. Nah, bayar berarti kita terima uang kan. Nah, caranya ada di mana uangnya? Nah, di rekap penerimaan. Penerimaan apa? Penerimaan uang atau penerimaan dari pengaktifan member itu. Nah, namanya Andre, jenis membernya tadi 3 bulan, biayanya 900, masa aktif. Nah, itu datanya sesuai. Nah, uangnya berarti masuk ke sini ya sebagai cash, uang tunai. Kasirnya siapa? Kasirnya yang login, berarti tadi admin. Nah, invoice ini diklik lagi kalau seandainya mau di print. Nah, ini penerimaan ini itu semua member yang diaktifkan muncul di sini di penerimaan uang itu. Nah, jadi kalau ada member baru tersimpan, nah itu belum aktif, nah baru diaktifin lagi. Nah, member ini atas nama Andre ini kan akan berakhir tanggal 10 Mei. Nah, nanti di 10 Mei ini bisa diperpanjang. Sama aja caranya, klik perpanjang. Nah, nanti dia misalkan mau berubah nih, oh langsung 1 tahun deh. Nah, nanti bisa di sini. Otomatis simpan bayar, uangnya terima lagi. Nah, dari Andre ini. Nah, mantap ya. Nah, terus di tabel member ini ada history rekap perpanjang kapan. Nah, ini dia. Ini perpanjangan pengaktifan sebenarnya ya, karena pertama kali berarti namanya pengaktifan. Nah, tanggalnya. Kalau seandainya nanti dia datang lagi kedua kali berarti perpanjang. Nah, berarti nanti datanya di sini ada 2. Yang pertama itu pada waktu pengaktifan ya 9 Februari dibuatnya tanggal ini, video ini. Terus nanti tanggal 25 tanggal berapa tuh dia Mei otomatis dia diperpanjang. Nah, muncul lagi tabel di sini khusus yang namanya Andre, jadi history customer. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang Andre ini mau datang nih. Nah, datang atau misalkan langsung diaktifin dan langsung action ya, langsung nge-gym di situ atau fitness. Nah, berarti nginput member datang. Nah, diinput nih membernya. Nah, kalau member datang itu kita bisa cari berdasarkan ID ini, misalnya kita copy atau dan nama atau nomor telepon. Nah, klik input
member datang. Nah, ini bisa pakai barcode loh di sini. Nah, bisa pakai barcode ya. Klik langsung otomatis barcode-nya di sini otomatis cari. Contohnya gini, cetit. Nah, langsung ketemu. Nah, langsung ketemu nih datanya. Baru tinggal input datang. Nah, kalau seandainya pakai nama bisa juga. Misalnya kita klik Andre. Kalau nggak ketemu contoh ya. Nah, nggak ketemu nih. Nah, kita lihat yang namanya benar. Nah, tuh ketemu tuh. Yang mengandung kata ANDRE itu muncul. Nah, tapi kalau ID bisa lebih spesifik. Nah, kalau nomor handphone, nomor WA juga bisa, sama caranya ya. Misalkan sebagian dari nomor WA ini bisa klik, nah langsung cari ketemu. Kalau nggak ketemu nanti nggak muncul kayak tadi ya, nggak ketemu. Nah, terus input datang. Nah, dia datang. Nah, tuh. Habis itu kan dia nggak bayar lagi kalau setiap datang, besoknya lagi datang lagi nggak apa-apa. Mungkin dalam 3 bulan ini bebas misalkan. Dalam 1 minggu misalkan dia datang sekali lagi, minggu depannya lagi. Nanti input kehadiran dari member ini juga disimpan gitu, disimpan sebagai history dari member ini datang berapa kali dalam 1 bulan, atau misalkan dia udah datang tanggal berapa aja. Nah, seperti itu ya. Nah, kita simpan ya tanggal sekarang, otomatis kita simpan input member datang. Klik simpan, oke, yes ya. Perubahan simpan berhasil. Nah, maka di dashboard ini, halaman utama atas itu tadi yang paling depan, muncul member datang ini tanggal 9 namanya Andre gini. Nah, ini datanya, ada jenis membernya, status membernya aktif, masanya, sama expire. Jadi ini member datang hari ini khusus datang hari ini kalau di dashboard. Tapi kalau seandainya rekap member datang, nah ini nanti semua nih, dari tanggal kemarin ada, kemarinnya lagi ada, atau berapa hari yang lalu itu ada. Nah, tapi laporannya itu ada di sini. Nah, laporan member datang. Nah, klik misalkan tanggal 9 sampai 9, klik. Nah, muncul tuh. Nah, yang datang tuh siapa aja? Ada customer yang namanya Andre, ada yang customer yang namanya misalkan Albert atau Joni atau siapalah namanya. Nanti muncul semua di sini laporan. Berapa orang yang datang, terus di print bisa, di export bisa. Kalau di print klik, nah berarti print. Nah, seperti ini. Ya, nama-namanya. Nah, mantap ya. Terus di sini coba ya kita lihat laporan yang penerimaan pembayaran member tadi. Ya, diklik laporan, terus klik preview. Nah, dia itu berarti ini penerimaan pembayaran berarti uang yang masuk untuk pengaktifan. Nah, di laporan ya. Terus kita lihat akumulasi pembayaran member, klik. Nah, tanggal 9 ini diakumulasi per tanggal. Misalkan tanggal 9 itu dapat berapa? Tanggal 10, tanggal 11 dapat berapa? Itu di total dalam setiap harinya. Nah, dari periode yang kita pilih. Periode yang kita pilih ini tanggal awal dan tanggal akhir. Misalkan 1 bulan ya berarti tanggal 1 sampai misalkan 28 atau 30 atau 31. Klik preview. Nah, otomatis dia muncul nih datanya ya. Dari tanggal 1 berapa, tanggal 2 berapa, tanggal 3 berapa dan seterusnya. Karena ini datanya kita uji coba. Baru datanya cuma 1 ya berarti munculnya 1. Ya, terus laporan member datang tadi, terus akumulasi laporan member datang. Nah, kita klik nanti otomatis dia muncul di sebelah kanan ini. Nah, dalam 1 hari atau setiap tanggalnya itu member yang datang tuh berapa jumlahnya. Nah, misalkan tanggal 1 yang datang 20 orang. Kayak gitu muncul di sini. Terus tanggal 2 misalkan 15 orang atau 50 orang ya kalau rame ya berarti banyak ya, makin banyak seperti itu. Ini biasanya juga untuk menganalisa bisnis ini bagus atau rame apa enggak berdasarkan jumlah yang datang aja setiap membernya gitu, baik yang aktif baru ataupun perpanjangan. Nah, seperti itu ya. Nah, mantap banget. Nah, yang 7 hari expire ini yang tadi member itu di sini. Nah, yang mau expire ya karena datanya expire-nya itu tanggal 10 Mei ya berarti belum ada kan. Nah, karena 7 hari yang mau expire belum muncul. Misalkan itu kan tanggal 10 Mei, berarti seandainya tanggal 5 Mei, sekarang tanggal 5 Mei seandainya ya berarti muncul. Nah, sudah expire berarti sudah melewatin dari tanggal sekarang. Misalkan tanggal expire-nya itu tanggal kemarin.
ya tanggal 8 Februari 2025. Nah, muncul di sini di member yang sudah expire karena sudah melebihi dari tanggal sekarang. Nah, seperti itu. Nanti mungkin dari pihak manajemen atau kasir atau misalkan ya yang untuk follow up member itu siapa, nah nanti bisa tuh dihubungin gitu biar dia datang lagi. Nah, diaktifin lagi perpanjangan. Misalkan lagi ada diskon, ya udah, lagi ada promo, ya udah gitu. Kita kasih tahu biar dia datang lagi. Nah, ya, bisnis berjalan kan membernya berlangsung terus, pengaktifan lagi, datang lagi. Kalau dia udah nyaman dengan di tempat ini ya itu member itu atau pelanggan, wah sangat penting banget ya. Oke, ya lanjut. Selain itu user karyawan, di sini ada ini karyawan atau kasir yang login ya, baik itu sebagai owner atau admin atau kasir atau supervisor atau siapa yang berkepentingan di software ini gitu. Nah, ini misalkan saya kan login pakai admin nih. Nah, kita edit ya contohnya ya. Ini admin ini dia punya akses. Nah, dia kasih akses member, bisa, terus edit member bisa. Kalau misalkan dia bisa menginput member tapi nggak bisa ngedit member, data member juga bisa di sini. Atau nggak boleh ngapus, nah itu juga bisa. Laporan, nggak boleh lihat laporan misalkan. Misalkan ini sekarang kasirnya siapa yang kita edit, dia nggak bisa lihat nggak bisa lihat laporan, nggak bisa lihat karyawan juga ya, bahaya kalau karyawan kan bisa ngedit password nanti. Nah, terus setting atau reset database. Contoh ya, ini hanya contoh nih. Ini saya login pakai admin. Itu misalkan ada menu laporan ini ya sebelah kiri. Coba nggak boleh lihat laporan misalkan kita simpan. Nah, laporan ini nggak dicek ya, kita simpan. Otomatis menu laporan ini hilang. Nah, sebelah kanan tuh lihat tuh. Ya, laporan sebelah kanan hilang menunya. Karena yang loginnya pakai admin itu nggak dikasih. Nah, ini ya, nggak dikasih, nggak diakses, nggak dicek. Nah, kita kembalikan lagi, kita edit, kasih lagi laporannya, ya, kita simpan, yakin. Nah, muncul lagi laporannya, karena yang loginnya atas nama admin itu dikasih akses atau dicek menu untuk melihat laporan. Nah, akses gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau mau user karyawan mau ditambah, ya tambah aja di sini. Misalkan namanya siapa. Mau perempuan laki-laki sebagai kasir nggak masalah. Misalkan siapa namanya simpan, otomatis dia nanti ya kasih password apa enggak, dia sebagai login apa enggak. Nah, seperti itu ya. Akses menunya dikasih yang tadi itu. Oke ya, mantap banget ini ya. Nah, sekarang lanjut ke setting. Nah, di setting itu tadi informasi usaha. Sebenarnya kita tadi jelasin yang pertama, tapi nggak apa-apa. Ini bisa diedit. Nah, misalkan nama usahanya tuh apa, alamatnya, ya jalannya, kotanya, terus nomor telepon atau catatan di bawah nota ini, nota yang tadi penerimaan. Nah, itu ada juga nih. Terima kasih, semoga menjadi langganan. Kalau di input sendiri, diganti sendiri bisa. Ya, seperti itu. Terus kita ke jenis member tadi di sini ada 1 tahun, 1 bulan, ya 3 bulan, 6 bulan, atau misalkan pakai tadi silver, gold, platinum itu bisa ya. Kan biayanya berapa ya, langganannya, masa aktifnya berapa hari. Lanjut ke bagian jabatan. Nah, ini jabatan yang karyawan tadi. Ada admin, kasir, supervisor ya, owner, supervisor, nah gitu. Misalkan ada lagi ya, ada tambah. Nanti pengaruhnya ke user ini kalau kita tambah, nah muncul di sini. Nah, ini maksudnya ya. Jadi ini bisa ditambahkan di menu setting. Coba lanjut lagi format nota. Nah, format nota itu untuk tadi di print pada waktu penerimaan, mau lebar kertas 8 cm atau 5,8 cm, atau nanti dibuatkan format nota baru yang gede, kertas besar, 1/2 A4 atau A5 ya. Nah, ini di sini statusnya aktif, berarti yang ukuran 8 cm itu nah yang sebagai defaultnya. Lanjut lagi ke pengaturan fitur. Nah, ini tadi yang 7 yang tadi di sini ya, di awal-awal tadi. Terus pada waktu aktif perpanjangan itu bisa di print langsung atau hanya tampilan kotak bahwa transaksi berhasil disimpan. Tapi kalau print otomatis dia muncul printer gitu. Terus habis itu reset database. Nah, ini reset database itu
untuk misalkan udah uji coba banyak datanya, terus mau menghapuskan satu-satu kan data-data transaksi di rekap penerimaan kan satu-satu itu ya bakal banyak ya. Nah ini reset database untuk menghapus semua data transaksi, tapi data master nggak hilang. Data master itu apa? Kayak member itu data master dia nggak hilang ya, nanti tinggal dihapus satu-satu aja. Nah terus kayak di setting ini ada informasi usaha itu nggak hilang, jenis member nggak hilang, jabatan nggak hilang, pengaturan fitur nggak hilang. Jadi yang hilang itu hanya rekap penerimaan. Nah seperti itu, rekap penerimaan berarti kan transaksi ya. Nah terus itu juga hilang, member datang. Nah datang member itu datang itu hilang semua. Itu reset database. Maksudnya untuk pengaturan kalau di handphone kan reset factory gitu ya, resetan pabrik itu dikosongin datanya. Nah ini juga sama, datanya kosong semua, gitu. Tapi master ini nggak hilang, biar nanti karyawan ini kan juga nggak hilang nih data untuk login ini. Nah kalau mau hapus aja. Misalkan ini nama testi, hapus aja, kita simpan, hapus. Nah tuh hapus berhasil ya, data berhasil dihapus untuk karyawan. Jadi karyawannya cuma ada 2. Nah saya Andre Sulistyo dari Jakarta itu IT Solution itu ya punya produk aplikasi pencatatan data transaksi itu banyak. Nah ya selain Jim itu memang kita baru launching ya Februari 2025, tapi kita udah bertahun-tahun bahkan lebih dari 20 tahun membuat aplikasi pencatatan data transaksi. Nah kita ada siap, selain gym itu ada barbershop ya, ini sudah banyak pakai, cafe, restoran itu juga ini baru 1. Nah car wash apalagi sudah banyak ya, sudah banyak banget yang pakai, baik bisa online ataupun offline. Ada langganan yang online juga. Catering ini belum ada, dental care, terus gym fitness yang baru ini. Nah ini ada hotel, ada jasa servis juga, reparasi, kos-kosan, laundry. Nah laundry itu banyak banget, udah ratusan yang pakai software yang kita buat. Ya, awalnya kita pakai desktop, bahasa pemrograman Visual Basic dan desktop software diinstal. Nah, tapi udah berapa tahun yang lalu kita pakai web based develop dan itu wah banyak banget yang pakai. Ada juga yang langganan per bulan. Ya, di online tinggal login aja online langsung pakai. Ada parkir, ada pengelolaan, ada pet shop, refleksi spa juga banyak nih. Kita coba aja klik refleksi spa. Nah ini refleksi spa itu banyak sekali yang pakai, yang udah pakai ya, seluruh Indonesia udah pakai. Ini apa nih? Oh kegeser. Nah seperti itu. Terus ada lagi rental ini PlayStation dan atau biliar itu sudah banyak yang pakai. Terus salon. Nah terus yang ini belum, tagihan air banyak. Nah terus toko, aplikasi toko untuk fashion, untuk batik, untuk toko baju dan lain-lain ya. Nah oke, kembali lagi ke gym. Nah seperti ini ya. Nah maksudnya ini yang gym itu bisa di custom sesuai permintaan. Misalkan ada inventory, ada penjualan barang. Nah ada pembelian misalkan, nah ada keluar masuk barang atau misalkan koreksi barang, stock opening, masuk barang, keluar, koreksi atau hapus. Nah itu mutasi barang, nah itu bisa nanti dilengkapin kita. Karena ini baru launch ya, jadinya kita belum ada penjualan barang, misalkan penjualan barang minuman ya, produk ya atau inventory. Nah ini kita fokus ke yang member. Tapi kalau yang kita buat yang lain-lain itu sudah lengkap, semuanya lengkap. Bahkan payroll juga ada, pengeluaran biaya ada, laba rugi ada. Nanti ini di update yang fit yang gym ya, yang gym ini. Nah gitu. Tapi untuk member ini sudah mantap sih. Tapi kalau ada pemasukan, ada permintaan khusus, custom software application, nah itu bisa tinggal didiskusikan aja, kita buat langsung online, langsung bisa lihat demonya, bisa diuji coba. Bahkan kalau mau langsung login tanpa install juga bisa, langsung hubungin saya aja di web jakartaitsolution.com
atau di about-nya ini ya ada nomor WA saya ini ya. Nah, ini saya sendiri yang buat 100% tanpa ada yang bantu ya. Nah, jadi aplikasi semua yang kita siap itu saya sendiri yang buat, Andre Sulistyo, jakartaitsolution.com ya. Oke ya, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan langsung aja ke WA. Ini sudah mewakili dari bisnis untuk gym atau fitness. Oke ya, terima kasih sudah menyimak. Semoga bisnis fitness atau gym Anda itu sukses dengan adanya pakai aplikasi ini. Jika ada permintaan khusus, kita siap buat ya. Dalam waktu beberapa jam jadi. Oke ya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Maaf jika ada kesalahan kata. Sampai ketemu. Terima kasih.